Iya teman-teman, kembali lagi di Tanya Dogma episode terbaru. Tanya Dogma. Nah, terima kasih buat lo semua yang udah ngeklik video ini. Jadi selamat datang di Tanya Dogma. Kalau lo bertanya-tanya Dogma itu apa? Jadi ini adalah salah satu tayangan konsultasi kesehatan yang ada di channel gue, di channel Reno Venadi Channel. Nah, di tiap episodenya gue akan membahas satu tema bersama dengan dokter yang masih muda. Dia ini dokter yang masih umuran gue karena dulu dia itu SMA-nya sekelas bareng gue. Tapi selain sama ada dokter Tama, nanti juga akan ada bintang tamu yang kali ini bintang tamunya ada spesial banget karena ini adalah salah satu teman gue yang udah lama nggak ketemu juga. Terakhir kita ketemu itu di ngerjain waktu Indonesia Timur di Net TV. Kita ada Abdur Arsyad hari ini. Nah, tanpa perlu berlama-lama, gue pertama akan langsung ngundang dulu sang empunya acara yang sampai dijadikan judul dari konten ini, yaitu Dogma alias Dokter Tama. Kita panggilkan Dokter Tama. Halo. Halo Tam. Wah. Apa kabarnya? Sehat, Pak. Apa kabar? Sehat. Puji Tuhan. Weh, Sodok nampaknya sudah semakin biasa. Amin. Iya, sudah semakin biasa. Awalnya nih teman-teman Sodok semua, ini Tama aja geli dengar kata Sodok ya sebagai salah satu nama fans klubnya Dogma gitu, Sobat Dogma. Tapi sekarang sudah fasih sepertinya. Udah biasa. Iya, awal-awal emang nggak enak Tam, tapi lama kalau dihajar terus juga enak kok. Iya, itu apa ya kira-kira? Banyak bisa diartikan macam-macam. Tapi kali ini spesial bahasannya karena ini sering terjadi dari Indonesia paling barat nih, dari Aceh sampai paling timur Papua. Yaitu tentang masuk angin. Dan kayaknya cuma ada di Indonesia deh masuk angin. Pertanyaan pertama nih seputar masuk angin. Benarkah katanya mitosnya kalau masuk angin itu kan kentut-kentut. Nah, kentutnya tuh selalu biasa kalau masuk angin itu berbunyi. Nah, tapi nggak bau. Kenapa tuh, Tam? Bener nggak? Apa iya, Pak? Iya, beneran. Mustika gua kalau masuk angin, kentut nggak bau, Tam. Nggak tahu orang lain ya. Nah, itu testimoni kamu aja. Apa betul-betul semua orang begitu kan? Kita nggak tahu ya. Oh iya. Tapi gimana? Kalau itu bau masuk angin itu kentutnya lebih nggak bau atau lebih bau? Sebetulnya nggak begitu juga ya. Dan masuk angin itu sebetulnya kalau secara medis itu tidak ada terminologi yang kayak kalau kita sakit mah, asam lambung gitu ya. Bahasa Inggrisnya dyspepsia gitu atau gastrik bla bla bla. Kalau masuk angin entervin gitu juga nggak ada. Jadi ini suatu gejala memang betul tadi spesifik ya adanya di Indonesia dan mungkin Malaysia mungkin ya. Teman-teman di Malaysia juga hampir sama mungkin ya. Bahasa Inggrisnya nggak ada ya? Jadi nggak ada bahasa Inggrisnya dan juga secara medis itu nggak ada masuk angin sebetulnya. Nanti harus kita bahas sebetulnya apa sih masuk angin itu. Oh, berarti sebenarnya tidak bisa secara klinis tidak bisa dijawab apakah kentut pas masuk angin itu memang tidak bau atau enggak gitu ya, nggak bisa dijawab. Tergantung yang dimakan kayaknya. Oh iya ya. Tapi coba kita undang si teman kita satu ini si Abdur, apakah dia bisa menjawab? Apakah dia juga merasa kalau dia kentut pas masuk angin itu nggak bau juga? Langsung kita panggil ini. Nih orangnya nih. Sudah masuk. Wih, Abdur Arsyad. Tepuk tangan untuk Abdur Arsyad, luar biasa. Halo Bapak Redo, halo Mas Tama. Halo Mas Abdur. Sehat, Dur? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Ini orang yang paling gue tunggu di channelnya Cing Abdel adalah Abdur. Anda melebih-lebihkan selalu. Tidak, karena saya senang di situ. Anda dihujat, maksudnya diserang terus sama Cing Abdel. Seperti kayak apa? Emang orang tua itu. Iya. Saya curiga Cing Abdel itu Dur, itu di-endorse, dibayar sama Mamat suruh balesin dendam. Ada begitu sih, karena mereka suka membuat pertemuan-pertemuan rahasia tanpa saya. Nah itu, karena konsisten tiap ngabur tuh pasti ada bagian nyerang kamu dulu, Dur. Betul. Konspirasi kayaknya. Konspirasi. Dur, ini lanjutin pertanyaan tadi, Tama
secara medis nggak bisa jawab. Kalau lagi masuk angin, kita bahas masuk angin ya, Dur ya. Kalau kamu lagi masuk angin suka kentut dong. Iya, kentut, terus sendawa. Sendawa ya. Nah, tapi Betul. berasa nggak kalau memang kita pas kentut masuk angin kan bunyi tuh. Biasanya nggak bau loh, bener nggak? Bergantung sih saya. Nah, bener kan? Iya, Bergantung. Saya bergantung karena kalau misalkan posisinya saya masuk angin dalam posisi saya belum berak seharian itu baunya minta ampun. Iya sih, iya. Betul. Karena Tapi kalau nyerempet ya. ya, tapi kalau saya udah berak biasanya wangi itu. Wih, menurut Anda? Menurut saya maksudnya tidak ada baunya gitu. Kayak kebayang kalau kita aja mengeluarkan sampai kebauan sendiri kayak merasa bersalah banget gak sih kalau kentut tuh kayaknya Kayak pengen potong pantat sendiri. Kayak pantat siapa sih ini? Pengen potong. Bau banget. Iya, kebayang kita aja ngeluarin bau gimana orang lain gitu kan. Betul sih. Tam, ini ya, untuk memulai lagi nih pertanyaan seputar masuk angin. Jadi sebenarnya masuk angin ini apa, Tam? Ya, jadi masuk angin tuh secara medis itu sebetulnya susah dijelaskan ya. Masuk angin itu sebetulnya kalau yang paling mendekati itu ada yang kita sebut dengan flu-like symptoms. Jadi gejala-gejala yang mirip seperti orang mau flu, mau kena batuk pilek gitu ya. Karena gejalanya kan mirip toh, gejala orang masuk angin itu satu meriang, ya kan, badan terasa nggak enak, itu kan, kadang-kadang kembung, itu kan, kadang-kadang kayak sakit kepala, kadang-kadang menggigil, keringetan, pilek, terus itu tadi sering bersendawa sama kentut, ya kan. Kadang nafsu makan menurun. Nah, itu tuh gejala-gejala orang yang mau flu sebetulnya. Bagi masyarakat, bagi masyarakat ini adalah gejala yang paling sering dihadapi. Tapi bagi kami, dokter atau tenaga medis, ini adalah gejala yang memang paling sering dikomplain oleh masyarakat atau pasien, tapi paling susah mengarahkan ini ke diagnosis apa. Karena ini biasanya pada stadium awal atau malah mungkin disebut sebelum mulainya suatu penyakit gitu. Nah, biasanya tanda-tanda awal infeksi atau mungkin jadi masuk angin ini suatu pertanda untuk masuk ke suatu penyakit yang kita belum tahu. Betul. Mungkin sudah kita tahu arahnya kemana. Misal ya orang masuk angin, kerasa nggak enak badan, tapi tahu satu rumahnya ada yang sakit batuk pilek misalnya, mungkin dia mau ketularan gitu. Atau dia misalnya dia kok kerasa kayak masuk angin, kembung dan sebagainya, kemarin habis nggak makan seharian atau cuma makan sekali, nggak teratur gitu ya. Nah, ini berarti kemungkinan mau istilahnya gangguan saluran cernaan gitu, mau peradangan di daerah lambung dan sebagainya gitu. Jadi gejalanya seperti itu gitu. Nah, yang repot adalah kalau ada yang sakit apa, habis kemarin makan apa, nggak tahu semua. Nah, jangan-jangan ini kita nggak tahu gitu ya. Bahkan COVID pun gejala awalnya masuk angin, gitu kan? Enak, meriang dan sebagainya. Gitu. Jadi ini sebetulnya kita sebut kumpulan gejala ya, simptom. Kita sebutnya flu-like symptom. Kayak orang yang mau flu, makanya disebut flu-like symptom. Kalau di luar negeri, besok ya, kalau misalnya kemana gitu, nggak enak badan mau periksa, jangan bilang saya wind is entering me gitu, jangan. Bingung. Bilang aja I have a flu-like symptom. Nah itu ini berarti masuk angin gitu ya. Gitu deh lebih kurang. Berarti benar orang dulu dong. Orang-orang tua dulu tuh kita sakit apapun pasti bilang paling masuk angin, paling masuk angin. Karena benar berarti simptomnya itu bisa bisa mengakibatkan sakit yang kita tidak tahu kan. Betul. Iya. Betul banget. Makanya semua sakit dihantam masuk angin. Awalnya masuk angin dulu, ya kan? Kadang-kadang terus habis itu jadi stroke karena awalnya nggak enak badan, itu awal-awal gejala mungkin ada tensinya naik dan sebagainya, terus habis itu stroke diawali dengan masuk angin. Ada yang terus masuk angin jadi angin duduk, mungkin pernah dengar. Nah, angin duduk itu apa? Iya, betul. Angin duduk itu apaan sih? Kalau angin duduk itu kan menurut kalau kita cocok-cocokan lagi gitu ya dengan gejala medis itu kan sebetulnya serangan jantung. Jadi kayak masuk angin terus habis itu serangan jantung karena gejalanya awalnya juga sama pegel-pegel badannya terutama di daerah dada gitu kan terus habis itu serangan jantung menyumbat terus meninggal misalnya pasiennya. Nah
diawali dengan hati-hati ya, masuk angin bisa angin duduk. Ya, itu kadang-kadang gejalanya begitu. Jadi masuk angin semuanya baru kemudian ada gejala apa? Pencernaan kah, yang lainnya dan sebagainya gitu. Jadi masuk angin ini kayak gejala umum gitu ya mungkin ya. Berarti Suka. berarti kalau kita ngerasa nggak enak badan seharusnya kita ke dokter atau tungguin dulu setelah setelah nggak enak badan ini menjadi apa baru ke dokter gitu. Gimana, Tam? Nah, maksudnya ini sekarang kita mau cari sakitnya apa ya. Nah, Iya. kita harus tahu dulu apa yang mencetuskan gitu ya. Dan kita istilahnya ada yang kita sebut self remedy ya, atau pengobatan sendiri dulu ya. Obat-obatan tradisional atau misalnya mau pakai Obat warung. tradisional ya, misalnya orang kembung, nggak enak badan itu kita mau pakai jahe hangat dengan lemon misalnya atau lemon tea hangat gitu, sebetulnya membantu juga saluran cerna biar nggak terlalu kembung gitu ya. Dan hangat itu kan kadang juga membantu supaya meriangnya berkurang. Atau kadang minum paracetamol, minum ya itu obat lambungnya promah dan sebagainya itu untuk mengurangi kembung. Nah, kalau dengan obat-obatan biasa itu 1-2 hari nggak ada perbaikan, nah itu kemungkinan perlu cek tuh kenapa penyebabnya. Gitu. Jangan-jangan ada yang lain, nggak cuman sekedar masuk angin ya itu gejala yang gitu aja. Kalau itu benar-benar daya tahan tubuh kita baik, meriang-meriang awal masuk angin dan sebagainya itu habis itu 1-2 hari hilang. Gitu. Karena kita kita melawan. Maka kadang kalau masuk angin datang ke dokter baru hari pertama, hari kedua biasa dokter nggak kasih obat-obatan yang banyak gitu ya. Fokusnya kita masih vitamin. daya tahan tubuh dulu. Betul, kasih vitamin C biasanya atau vitamin multivitamin ada vitamin C-nya. Terus penambah daya tahan tubuh sama biasanya obat itu untuk mualnya atau obat untuk demamnya gitu atau untuk pegel-pegelnya ya. Itu kita sebut simptomnya tadi atau full simptomnya itu memberikan obat itu aja. Jarang tuh dikasih antibiotik dan sebagainya gitu. Jadi kalau baru nggak enak 1 hari. Pantes, Dur. Waktu itu aku nggak lama. Pantes apa nih? Waktu itu aku nggak lama. Kan nggak lama habis makan, perut kosong habis itu, tapi nggak sampai 2 hari hilang aku. Ya. Hilang dari peredaran. Masuk kantor polisi. Itu kayaknya ya karena yang lain itu. Itu bukan simptomnya beda. Itu bukan masuk angin itu. Ya. Masuk penjara ya itu ya. Itu tapi gejalanya sama, hilang loh 1-2 hari. Iya. Itu bukan masuk angin itu masuk reserse. Masuk reserse narkoba. Kayaknya dulu masuk berita dulu ya, baru masuk. Masuk berita benar. Masuk Lambe Tura, bertahan 2 hari lah, habis itu kalah sama berita yang lain juga. Tapi ini ada hubungannya nggak sih? Saya itu sering kalau orang-orang bilang kalau masuk angin kemudian kita kerokan, habis kerokan tuh nggak boleh mandi katanya. Nah kerokan itu ada hubungannya nggak sih? Habis kerokan kita mandi tuh kenapa emang ada apa bahaya apa gimana sih? Oke, kalau orang habis kerokan itu kan sebetulnya ada ini ya, ada luka ya sebetulnya, ada luka di sana. Karena merah-merahnya itu. Ya itu. Kadang-kadang proses itu kalau langsung disiram airnya maksudnya ada infeksi, bisa ada iritasi dan sebagainya. Sebetulnya juga bukan nggak boleh sih sebetulnya, cuman nggak disarankan aja gitu. Nah, kerokan itu sendiri kan juga isu yang hangat juga ya di medis ya, ada yang percaya ada yang enggak gitu ya, ada yang kayak gitu juga. Di kop juga gitu kan, kalau di kop juga hampir sama. Bekam ya. Beda kalau bekam kan yang dilukain gitu, kalau kop itu yang cuma kayak disedot. Oh, yang cuma didop aja. Ya. Itu secara medis nih, karena itu kerokan dan masuk angin itu kan selalu menempel tuh ya, bahwa orang kalau ngerasa nggak enak badan dikit di Indonesia biasanya kerokan sembuh gitu. Nah itu kalau secara medis melihatnya tuh si kerokan ini apakah memang betul menyembuhkan demam tadi yang kita sebut masuk angin atau gimana? Oke. Kerokan ini juga secara medis juga istilahnya bermanfaat atau tidak itu juga beda-beda gitu ya. Karena memang kerokan ini sebetulnya alirannya Eastern Medicine. Kalau kedokteran di Indonesia yang fakultas kedokteran itu kebanyakan Western Medicine. Kayak saya lulusan UGM gitu ya. Itu kita Western Medicine. Negara yang punya Eastern Medicine dan Western Medicine itu Cina contohnya. Gitu. Beberapa seperti Malaysia juga punya. Nah kalau saya dulu coba mempelajari sedikit sih yang nggak ahli gitu. Kalau kerokan itu sebetulnya kalau dia itu kayak mau menyeimbangkan qi gitu. Kalau di dalam dunia Eastern Medicine ya, kalau dunia Eastern Medicine itu kan kesehatan itu keseimbangan
yin, ada ki, chi dan sebagainya gitu, energi. Dia itu arahnya disebutnya tuh kalau keroan di Cina itu nyebutnya guasa. Jadi ada sebutannya gitu ya. Jadi menggores atau mengerok gitu ya, mengerok mungkin ya. Kalau menggores kan luka ya, mengerok. Iya. Udah yang tumpul. Kalau biasa di Indonesia biasa koin, kalau di sana kadang sendok, gitu ya, sendok dari kayu. Iya. Gitu ya. Keramik sendok dari keramik itu. Nah, itu tujuannya supaya di sana terjadi istilahnya ada perdarahan kecil itu yang bisa menyeimbangkan energi. Nah, itu kan diteliti toh. Itu kalau Eastern medicine kan bilang itu bermanfaat. Nah, Western medicine beberapa banyak meneliti juga. Kenapa kok itu dianggap bermanfaat? Oh, ternyata ada yang bilang itu sebetulnya cuma karena nyeri ditambah diberi nyeri yang lain, akhirnya jadi hilang gitu, kerasa enak. Yang pertama, berarti di sisi lain ada yang bilang karena dikerok itu pembuluh darah ada yang pecah, kemudian di situ ada proses kimiawi yang akhirnya endorfin keluar, akhirnya badan merasa lebih enak. Jadi ada beberapa istilahnya kalau secara Western medicine gitu ya, penelitiannya belum banyak gitu, jadi masih belum banyak ya. Betul. Dan sangat subjektif ya. Betul. Sangat subjektif ya. Kalau saya ditanya dilarang nggak sih kerokan? Kalau saya sih silakan. Asal hati-hati, tidak terlalu dalam, dan pakai koinnya yang bersih. Kalau koinnya pakai yang kotor, habis kerokan, korengan. Nah, gitu jadi. Iya. Dia harus hati-hati. Tapi yang musim sekarang mungkin kalau masuk angin bisa ngeroknya pakai koinnya Bitcoin ya. Waduh, bos. Ya. Halo. Gak bisa ya? Tidak ada apa-apa. Kenapa nggak Bitcoin kan? Apa tuh? Bitcoin nggak ada koinnya, namanya doang. Oh, namanya doang. Kalau Bitcoin nggak ada koinnya, Bit doang dong. Kelamaan di penjara sih susah banget nih. Nggak sama kita ininya. Iya. Aduh, 1,5 tahun Dur di penjara. Aduh. Makanya. Iya. Tapi berarti dari ceritanya Mas Tama tadi berarti si kerokan ini ilmu pengobatan Cina ya berarti ya? Ya, Eastern ya, ilmu pengobatan timur kita sebutnya, yang banyak menerapkan Cina, India gitu. Indonesia juga termasuk ya. Kita kan tahu ada pengobat tradisional dari Indonesia yang dulu disebut dukun, itu kan mereka juga tetap ya traditional healer kita sebutnya ya. Mereka juga punya ilmu setidaknya walaupun itu sifatnya tertentu. Pesan saya kalau mau kerokan silahkan hati-hati, dipastikan alatnya bersih, dicuci dulu koinnya gitu ya. Dan koin itu kalau sudah dipakai disimpan dipakai lagi aja gitu, jangan terus ganti koin yang lain gitu. Terus yang kaya kedua, kaya sekali gitu. Yang kedua, pastikan tidak ada penyakit-penyakit, misalnya orang yang punya gangguan pengenceran darah, misalnya darahnya terlalu encer, atau orang yang minum obat-obat pengencer darah seperti aspirin, clopidogrel gitu ya. Itu biasanya kalau digores kulitnya jadi gampang rapuh, terus bleeding-nya banyak. Perdarahan ya. Betul. Bekam dan sebagainya kan juga pasti kalau istilahnya praktisinya itu bersertifikat pasti tanya ada minum obat apa gitu. Kalau ada minum obat seperti itu biasanya disuruh enggak dulu gitu atau diganti dengan terapi. Enggak dulu ya. Betul. Terus berikutnya hati-hati kalau yang memang punya kulit yang sensitif, yang gampang mengelupas ya. Kalau dikerok seperti itu ya lebih gentle atau hati-hati gitu. Nanti kalau enggak itu kulitnya gampang luka jadi koreng, khawatirnya tidak luka dengan baik. Iya. Terus orang punya sakit gula, hati-hati juga ya. Kadang-kadang kalau sudah luka di situ pemulihannya lama gitu. Jadi benar. Silahkan aja. Kerokan itu kalau saya tidak melarang itu karena asal ada manfaat dan dirasakan nyaman gitu ya. Kalau saya enggak nyaman soalnya dikerokin. Tambah sakit. Iya. Kalau nggak biasa iya. Iya betul kan, kalau nggak biasa. Kalau biasa mau silakan. Di timur kerokan maksudnya jadi terapi juga nggak, Dur? Kalau orang nggak enak badan gitu dikerok juga nggak di timur? Nah, saya kurang tahu ya masyarakat umumnya. Cuman di keluarga saya tidak mengenal kerokan sih. Oh, jadi, berarti kamu mengenal kerokan tuh waktu di Malang pertama ya? Betul. Saya tahu orang masuk angin dikerok tuh ketika di Malang. Oh, makanya jadi saya pun tidak nyaman dikerok sih, menurut saya sakit sih. Iya, benar. Karena memang tidak terbiasa dari kecil, tidak terbiasa.
kalau nggak nyaman ya janganlah Mas Abdur, mendingan daripada nanti tambah sakit kan, rasanya nggak enak. Ya, mungkin di keluarga saya tidak menjadi budaya juga karena susah merahnya gitu ya. Kulit kami kan gelap nih. Kulit kami gelap. Kalau Ini kok sampai nggak tumbuh merah-merah ya? merah itu tembus sampai tulang iga loh. Akhirnya merah. Oh kok udah daging ya? Iya, merahnya udah sampai organ dalam. Iya. Pas merah ini udah merah, Iya. udah Iya. mati nggak tahu ya. Dikerok-kerok nggak merah-merah kalau kami. Pada yang kulitnya gelap kadang-kadang nggak kelihatan merah, tapi kelihatannya agak abu-abu keunguan gitu. Soalnya kan memang bahasa Jawa ini keselamur apa ya? Terselamur itu terkamuflase apa sih? Apa ya bahasa Indonesia? Selamur itu apa Dur? Selamur? Ya mana saya tahu. Kan kamu kan di Malang lama juga. Iya, tapi kalau kosakatanya sudah sulit begini saya tidak tahu. Apa ya? Kayak dia terselubung ya karena terselamur warna kulit yang apa sih? Itu. Tersembuhkan. Terus Dur, kalau ini masuk angin pada anak kecil nih, Abdur kan ada anak nih masih kecil. Ya. Nah itu kalau penerapannya apakah demam pada anak itu bisa disebut juga sebagai masuk angin yang kategori sama dengan yang dewasa bahwa tadi sebagai gejala awal atau gimana? Ya betul, setuju. Dan itu memang biasanya sama gitu ya gejalanya, kembung dan sebagainya. Cuman anak-anak yang terutama umurnya lebih kecil itu bisanya cuma nangis kalau nggak enak. Nangis, syukur-syukur nunjuk yang sakit sini, yang sakit sini, yang sakit sini. Kalau lebih kecil lagi cuma nangis. Nah kadang-kadang seperti itu kalau anak-anak kadang orang nggak nyebutnya masuk angin ya, tapi rewel anaknya gitu. Bahasa Jawa dan Inggrisnya irritable. Betul. Itu jadi tanda awal anak itu nggak enak badan atau masuk angin pada anak itu anaknya rewel biasanya. Bukan sakit ya, emang anaknya bandel, rewel dulu. Bawel rewel ya? dulu. Rewel ya. Kalau bandel kan beda ya. Kalau bandel kan dia Iya. aja. Kalau dia rewel terus badannya nggak mau makan, nggak mau minum. Nah itu biasanya tanda anak-anak yang masuk angin itu mau mulai gejala sakit gitu. Sama kalau kita juga mau nggak enak badan, mau sakit itu kan juga biasanya nafsu makan menurun, mulut terasa pahit atau bagaimana. Sama anak-anak. Cuman kalau kita bisa maksa makan minum, anak-anak nggak bisa gitu. Biasanya cuma rewel. Iya. Kalau mau minum kadang diminumin, kalau masih minum ASI ditetein juga nggak mau gitu kadang-kadang. Nah itu tanda dan gejala biasanya. Nah itu harus waspada orang tua, bapak ibu yang punya anak kecil, anaknya sudah seperti itu berarti biasanya mau sakit gitu. Nah, sakit, betul. Kontrol ya, jadi harus hati-hati. Sakitnya kita nggak tahu, harus nanti diperiksa penyebabnya apa. Monggo Dur, ada pertanyaan lagi Dur? Seputar masuk angin atau misalnya ada pertanyaan lain di luar masuk angin pun nggak masalah Dur, tanyain aja. Belum ada pikiran lagi sih. Nah, cuman benar yang kalau yang anak-anak tadi ya begitu, anak saya juga begitu. Dia kalau sudah nangis kemudian tidak mau makan, tidak mau minum, biasanya tuh ada sesuatu yang salah tuh. Tinggal kita pintar-pintar ngelihatnya aja. Saya kemarin saya kemarin yang terakhir dia sakit itu, saya sama istri saya berpikir apa dia salah makan atau apa, sakit perut atau apa. Ternyata dia sariawan. Waduh. Jadi dia merasa apa sakit ketika dia makan sakit, dia minum sakit, ternyata sariawan. Ketahuannya gimana, dibuka mulutnya? Iya, ketahuannya ketika dia nangis tuh kita lihat, di bibirnya ternyata ada ini jendolan gitu, terus sariawan, pantas dia nggak mau makan. Anaknya umur berapa Mas Abdul? 2,5 tahun. Apa mau gigi tumbuh? Sudah lengkap sih gigi. Sudah lengkap ya. Kadang-kadang mau gigi tumbuh juga gitu. Jadi nah itu kalau anak-anak susah ya nggak bisa nunjuk. Kalau kita kan mau sariawan ya nggak enaknya di sini gitu. Kita bisa tunjuk. Anak-anak mungkin agak ya itu tadi agak jelas gejalanya. Tam, pertanyaan nih. Tadi kan bahwa sebenarnya ya secara medis bahwa masuk ke angin itu bukan kesimpulan ya, jadinya itu baru kayak pintu masuk ya sebenarnya. Nah tapi kenapa ada sedikit yang sama untuk semua penyakitnya, berupa misalnya masuk angin kan yang khasnya tuh kalau kita pertama mukul perut kayak pung-pung, ini udah masuk angin gitu. Sedangkan kalau demam tanpa yang ada di perut bunyi kembung gitu kayak demam gitu. Nah kenapa ada khas bahwa ada semacam udara di
sekitaran perut gitu. Oke, ya masuk angin itu sebetulnya bukan cuma pungpungnya itu aja, tapi juga keluhan lainnya gitu. Kalau cuma kembung aja itu ya bisa masuk angin sih, tapi masuk angin juga termasuk yang ada demam, meriang dan sebagainya gitu. Oke, Pertama, betul. betul, karena biasanya setiap kita akan sakit ya, tubuh itu ada respon inflamasi atau respon peradangan pertama. Apapun yang masuk, satu misalnya kemasukan bakteri, virus, jelas tubuh melawan gitu ya dengan melakukan inflamasi, proses inflamasi dan sebagainya. Kemasukan kita misalnya makannya tidak teratur dan sebagainya, tubuh kekurangan nutrisi, itu tubuh juga punya respon yang hampir sama gitu. Respon tubuhnya sama inflamasi. Nah, inflamasi itu yang keluar seperti itu. Demam, nyeri, meriang, pegel-pegel, ya pegel-pegel gitu ya. Nah, dan juga pencernaan biasanya ada gangguan seperti itu tadi, kembung, atau mungkin malah yang lebih yang berbeda bisa juga diare, mencret gitu. Jadi gejala itu umum gitu ya. Iya, Maka kalau umum orang banget ya. saya kembung gitu ya, nggak mesti ini karena mah gitu. Bisa jadi karena peningkatan asam lambung ini karena mau sakit gitu, karena dia karena sakit yang lain. Pasien demam berdarah misalnya, pasien demam berdarah juga asam lambungnya meningkat gitu karena tubuhnya stres. Iya. Itu bentuk perlawanan dari tubuh ya, bentuk alarm ya. Respon tubuh sebetulnya. Nah, pada pasien yang lebih tua, gejala itu bisa nggak muncul. Tiba-tiba sudah gejala yang lebih berat gitu. Pasien yang lebih tua itu agak khas gejalanya gitu ya. Kayak demam berdarah kita biasanya 7 hari membaik gitu ya. Pada pasien yang lebih tua karena sistem imunitas tubuhnya beda, udah mulai agak kacau gitu. Nah, itu bisa lebih panjang itu demam berdarah. Jadi kadang-kadang ini hari ke-5, 6 sudah saatnya membaik gitu. Mereka hari ke-8, 9 atau 9, 10. Jadi sama juga kadang-kadang orang tua itu jadi mirip kayak anak. Kadang gejalanya nggak nafsu makan aja. Gitu. Iya. Jadi sama ya harus ini. Kadang nggak dicek nggak demam, nggak cuman rasanya kok ngantuk tidur terus sama nggak mau makan. Nah ini sama gejalanya gitu. Jadi gejala masuk angin itu kalau saya boleh bilang luas banget Iya sih benar. Istilahnya spektrumnya luas banget. Iya. Jadi arahnya menujunya tuh banyak banget ya Tam ya. Betul. Dari yang cuma batuk pilek mau arah ke batuk pilek atau flu sampai yang tadi ya misalnya jadi angin duduk, stroke dan sebagainya. Bisa gejalanya sama. Ke diare, ke mana gitu kan. Disentri gitu kan ya. Iya, sama. iya. Awalnya sama gejalanya. Sampai ke jantung, sampai ke COVID pun bisa ya sebenarnya. Jadi dia adalah kumpulan gejala, bukan diagnosis. Ya. Jadi kalau kita dikasih diagnosis masuk angin itu bukan diagnosis, itu gejala. Jadi kalau ada kita ke dokter terus, dok saya sakit apa? Dokternya bilang masuk angin, berarti itu mending cari dokter lain ya. Karena dokter harusnya nggak jawab, dia sakit masuk angin gitu kan. Nggak juga sih, kadang-kadang dokternya mencoba menggunakan bahasa yang gampang dicerna oleh pasiennya gitu. Masuk angin, masuk anginnya ini kenapa ya dok? Nah, gitu. Baru kalau dokter nggak bisa jawab, dokter yang nggak bisa jawab berarti mungkin status dia seharusnya bukan dokter tapi tukang pijet ya, karena dari tukang pijet masuk angin sudah kesimpulan gitu, sedangkan di dokter kan masuk angin tidak boleh dong, itu jadi kesimpulan. Ya betul. Gitu. Jadi ada kecurigaan ke arah mana gitu. Dan pesan untuk sodok-sodok semua, kalau saat masuk angin itu tadi ke dokter biasanya nggak dikasih obat terlalu banyak. Dan kalau misalnya gejala memburuk atau gejala tidak membaik dalam waktu 2-3 hari, itu harus segera periksa lagi. Di situ mungkin sudah mulai keluar gejala-gejala yang spesifik. Lebih spesifik. Oke. Dur, mungkin berhubung ini kita waktunya sudah mau habis, ada nggak pertanyaan terakhir nih mungkin? Sudah mau habis. Anda jangan kaget karena YouTube saya belum menghasilkan uang, jadi ini masih gratis nih Zoom-nya. Jadi cuma 40 menit. Anda jangan kaget, saya lama di penjara belum ada pemasukan ini. Betul. Uang udah habis bayar pengacara ya. Wah, sudah. Aduh, rekening saya mau tahu, Dur. Rekening saya saking lamanya kosong, angker. Udah ada penunggu di situ. Kalau terkait masuk angin, seberapa efektif teh manis panas mengobati? Karena itu sering banget. Saya kalau masuk angin, istri saya bawaannya teh manis panas saja. Itu ngaruh nggak sih sebenarnya? Oke, minuman hangat pada intinya, Mas Abdur, itu membantu
ya keluhan itu karena satu dia itu membantu aliran peredaran darah ya karena hangat di daerah muka sini juga dan saluran cerna. Itu manfaatnya gitu ya. Nggak harus manis sih. Manis juga bagus, ada energinya ya bagi teman-teman atau bagi pasien yang tidak ada gangguan gula ya, nggak ada gangguan diabetes gitu. Kadang juga jahe anget itu juga oke. Teh lemon tea anget ya, teh dicampur lemon. Lemonnya ini juga ada kandungan vitamin C-nya bagus. Jadi untuk daya tahan tubuh ya lemon tea itu tehnya. Bukan tehnya, lemonnya gitu ya. Lemonnya. Boleh, jadi sebetulnya nggak ada masalah. Hangat-hangat apapun, minuman hangat yang apapun, kecuali yang beralkohol. Alkohol hangat-hangat. Alkohol tidak hangat dong minumannya, efek ke badannya hangat. Nah, saya nggak pernah dengar gitu. ada orang minum tequila panas. Itu alkohol jangan ya, kalau alkohol jangan, karena alkohol itu nanti nurunkan daya tahan tubuh. Hati-hati, tambah kembung nanti. Alkohol panas. Alkohol panas itu ya. Oh iya, saya baru sadar. Tequila dikasih es ada kan? Ada. Kalau dipanasin tidak pernah. Dipanasin nggak ada ya? Minum kok kebakar. Nggak ada. Anda nggak pernah dong ke kafe gitu, saya tequila terus waitersnya nanya mau panas mau dingin mas, nggak ada dong, nggak ada pilihan itu, nggak ada pilihan panas. Iya. Oh dipanasin kebakar. Oke. Oh dipanasin kebakar ya Tam ya? Saya juga belum tahu sih. Alkohol, nanti coba Pak. boleh lah. Iya sih. Tapi kalau dibakar, kalau diangetin gitu harusnya nggak. Nanti gue cobalah. Harusnya gue coba. Atau ada penemuan. Siapa tuh penemuan loh. Entar tequilanya kesuling 2 kali. Oh iya ya. Uap. Iya, Jadi lagi kesuling 2 kali. Oke deh, ini udah di penghujung episode kita kali ini. Jadi mungkin kesimpulannya buat sodok semua, kayak tadi yang dibilang Tama, masuk angin itu adalah gejala awal. Jadi kalau sodok merasa nggak enak badan atau masuk angin, tungguin minum obat yang relatif kayak vitamin aja. Terus ya mungkin obat-obat warung ya Tam ya. Betul, nyebutnya. Dengan brand-brand yang udah kita kenal kayak Decolgate segala macam itu, kalau dalam waktu 2-3 hari belum membaik, ada perubahan, mending langsung periksa ke dokter karena takutnya penyakit yang lebih besar sedang menuju ke sana gitu ya. Ya. Gitu. Oke. Abdur, thank you banget Abdur. Minum air putih yang banyak. Siap. Minum vitamin. Thank you banget Abdur sudah bergabung Siap, di sama-sama. Tanya Dokma kali ini. Semoga sehat-sehat terus. Tama terima kasih. Sodok semua terima kasih. Kita ketemu lagi di Tanya Dokma selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Sehat semua. Sehat.